Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Kembali pada video kali ini kita akan ngomongin lagi tentang puisi. Kali ini kita akan ngomongin puisi, bagaimana cara membuat puisi yang baik. Pada video sebelumnya kita pernah ngobrolin ya, kalau nggak salah ya. Kita pernah ngomongin tentang ciri-ciri dari puisi baik. Seperti apa itu puisi baik. Nah, sekarang hari ini kita akan ngobrolin tentang kita akan ngomongin bagaimana cara membuat puisi yang baik. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah sadar ingin atau berkemauan atau berkeinginan membuat puisi yang baik, itu adalah sebuah langkah yang baik sehingga kita menghasilkan sebuah puisi yang baik. Karena dengan kesadaran itulah kita akan bergerak menuju puisi-puisi yang baik. Kalau kita nggak sadar atau nggak mau mencari cara membuat puisi yang baik, maka kita tidak berada di posisi untuk ingin mendapatkan yang terbaik. Jadi sekedarnya saja, sekedar berpuisi, sekedar berkata-kata, sekedar akrobat kata, ya kan gitu. Tapi kalau kita udah mau tahu bagaimana cara membuat puisi, itu adalah sebuah awalan yang baik. Baiklah, bagaimanakah cara kita membuat puisi yang baik? Yang pertama nih, kita nggak ngomongin teorinya. Yang pertama adalah dengan cara kita rajin membaca buku puisi. Tentunya buku puisi-puisi yang populer, yang memang sudah diakui oleh para pakar puisi bahwa buku tersebut termasuk dalam golongan buku yang baik, dalam golongan buku-buku puisi yang baik. Nah, artinya kita sudah membaca buku yang baik. Artinya kita sudah mengkonsumsi puisi baik. Itu boleh dari puisi yang lokal dalam negeri atau puisi luar negeri. Tapi pastikan bahwa itu puisi-puisi yang baik yang sudah direkomendasikan oleh para penyair kita, oleh para penyair yang sudah mumpuni, oleh para penyair yang sudah mapan dalam dunia perpuisian. Nah, saya rasa ini langkah awal. Kenapa? Karena ini lagi-lagi akan menambah wawasan kita tentang keperpuisian, tentang dunia puisi. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah pelajari teknik puisi. Maksudnya gini, pada sebuah puisi populer, puisi itu kenapa populer? Pasti di dalamnya ada teknik berpuisi yang baik. Pada puisi yang sudah baik, maksudnya sudah diakui baik oleh para penyair, pasti di dalam puisi itu ada teknik yang digunakan, ada teknik berpuisi yang digunakan. Contohnya misalkan pada puisi Aku Inginnya Sapardi Djoko Damono, kalau teman-teman baca itu pasti di dalamnya ada teknik puisi yang digunakan oleh Eyang Sapardi agar puisi itu menjadi puisi yang baik, minimal puisi yang baik secara aturannya. Aturan berpuisi kan ada seperti itu. Jadi banyakinlah baca-baca puisi populer, pelajari teknik-tekniknya. Misalnya kita mau pelajari SDD, baca buku-bukunya tentang SDD, terus amati ini puisi ini pakai teknik apa ya. Puisi-puisinya Gusmus, puisi-puisinya Sultan Sikalsum, puisi-puisinya Hairil Anwar. Coba perhatikan di setiap puisi-puisinya dia menggunakan teknik apa. Apakah metafora saja, apakah metafora plus simile, apakah hanya mengandalkan rima, apakah dia berisi amanat yang penting, kan seperti itu. Jadi perhatikan, pelajari teknik-teknik yang digunakan pada puisi yang sudah populer. Yang ketiga adalah banyaklah membaca tulisan esai kritik sastra, baik itu yang mengkritik tentang
petik puisi atau sastra pada umumnya. Baca. Dari situ kita akan banyak belajar. Lagi-lagi kita akan menambah, kita akan jadi bertambah wawasannya ketika membaca berbagai macam esai kritik puisi, kritik sastra. Maka saya sarankan untuk membacalah sebanyak-banyaknya esai tersebut. Nah, itulah 3 jalan untuk membuat puisi yang baik. Dari situ akan membuat kita berada di rel puisi yang baik, sehingga kita akan melahirkan puisi-puisi yang baik. Minimal kita berada di jalur yang benar, perkara kita tidak menjadi avant-garde, itu tidak menjadi penyair yang melakukan pembaharuan. Paling tidak kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam berpuisi. Kita berada di jalur yang benar, kita berada di relnya perpuisian sebagaimana pada umumnya. Nah, saya rasa seperti itulah. Ini adalah awalan bagaimana cara membuat puisi yang baik, di luar daripada materi puisi, di luar daripada teori-teori berpuisi yang baik. Saya rasa seperti itu obrolan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau masih ada yang kurang, mau ditambahin, bolehlah ditambahin di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.